Anda kembali bergabung di Forum Christian. Masih bersama saya ada Pak Sukender dari Serikat Tenaga Kesehatan Seluruh Indonesia dan Mbak Laurentina Nonaeda. Ini adalah keduanya adalah perawat. Pak Sukender, tadi Anda sebelum jeda menyebut soal ada standar. Semua pelayanan yang diberikan oleh perawat itu ada standar. Bisa cerita kepada kami sebagai pemahaman juga kepada kami, standarnya bagaimana sih ke pelayanan ke pasien maupun keluarga pasien? Baik. Standar yang dimaksud di sini adalah setiap tindakan, segala tindakan apapun di dalam lapangan, Bu, selalu ada namanya standar operating procedure. Contohnya, bagaimana pemasangan infus, itu ada standarnya. Bagaimana untuk persiapan pasien itu akan dilakukan namanya operasi, itu ada standarnya. Bagaimana pasien itu misalnya harus ada mau operasi persiapannya dipuasakan, itu ada standarnya. Jadi setiap tindakan selalu ada standarnya. Makanya tadi, perawat itu adalah selalu berpedoman kepada standar operating procedure yang sudah ditentukan oleh tadi. Ada undang-undang, ada regulasi, dan rumah sakit pun kadang-kadang apa? Melindungi gitu. Jadi semuanya itu tadi, kita harus pandai dalam komunikasi, pandai dalam edukasi, bagaimana kita itu memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarganya secara komprehensif, baik psiko, bio, sosial, dan kultural, semuanya itu harus kita benahin. Pak Sukender, ini bukan kejadian pertama kita tahu di kekerasan fisik maupun non fisik atau verbal dialami oleh para perawat. Sikap dari asosiasi sendiri, setidaknya dari Serikat Tenaga Kesehatan Seluruh Indonesia seperti apa? Kalau kami, Bu, tidak membenarkan adanya suatu tindakan kekerasan. Pasti kami akan ibaratnya mengkutuk itu tindakan itu. Mari kita selalu upayakan gitu, komunikasi yang baik, setiap ada keluhan, sampaikan kepada jalurnya yang benar. Karena setiap lini, setiap rumah sakit, pasti menyiapkan suatu tempat untuk sarana komunikasi itu, ketidakpuasan itu. Ada komplain, Anda bisa ke... Ada komplain, betul, misalkan sama servis, atau nanti ada bagian handling komplain, itu salurkan. Karena di semua ini itu pasti kalau komplain itu akan nanya, baik ke security, baik ke petugas administrasi, baik ke petugas misalnya perawatan, baik ke petugas apapun, boleh bertanya di mana sih handling komplain, dan bahkan biasa serta-merta di tiap rumah sakit besar tulisannya. Jadi itulah perlunya rumah sakit memberikan suatu fasilitas agar pasien itu bisa menyampaikan keluhannya itu. Oke, bentuk konkret dari perlindungan yang diberikan kepada perawat oleh rumah sakit itu seperti apa? Kalau kejadian di Palembang kan kemudian kita dengar belakangan security atau petugas keamanan kemudian diberhentikan semuanya. Nah itu standarnya seperti apa? Perlindungan yang diberikan oleh manajemen? Kalau saya sih sebenarnya sih ya, pertama, apakah dengan dikeluarkannya tadi security semuanya selesai? Yang ada itu evaluasi, ya menurut saya kan. Hasil evaluasi menurut Anda? Evaluasi itu gimana gitu kan? Dalam suatu tindakan kayak tadi. Kejadian di Palembang, kayaknya ada komunikasi yang tidak terjalin. Begitu ada komunikasi, misalnya tadi konfrontasi komunikasi, sebaiknya harus ada pelindung tadi. Misalnya tadi security, atau tadi atasannya, misalnya wakil keperawatannya itu, untuk memberikan atau menarik ke ruangan tersendiri. Jangan sampai terjadi keributan di lini terdepan, sehingga yang ada tadi di dalam emosi. Ruang rawat, di dalam ruangan. Misalnya ya. Harusnya kita sampaikan, Bapak, Ibu, mari kita ke ruangan yang ini, begitu. Itu misalnya yang terbaiknya kan? Iya. Mbak Lauren bisa cerita pernah tidak menghadapi pasien yang mungkin agak cerewet atau keluarga pasien yang agak cerewet, kok saya belum dikasih obat, saya belum dilayani sih dibanding dengan mungkin pasien lain di ruangan itu pernah mengalami seperti itu. Cara menghadapinya? Sebenarnya yang pertama adalah seperti dikatakan Bapak Sukender tadi, bahwa yang pertama adalah kita harus ada komunikasi, dan dalam pelayanan kita dengan pasien, namanya kita harus membina trust, membina kepercayaan. Jadi pasien itu harus percaya dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu pastinya yang terbaik untuknya. Kalau ada yang tidak sesuai atau ada yang kurang berkenan di hati pasien, ketika sudah terjalin yang namanya trust, komunikasi yang baik, pasti akan disampaikan oleh si pasien pun dengan prosedur yang baik. Jadi memang seorang perawat itu dituntut untuk punya kemampuan komunikasi yang baik, mampu membina trust dengan pasien, dan memang komunikasi itu harus terus. Ketika kita mengalami, saya pernah juga mengalami beberapa konflik dengan pasiennya itu merasa tidak puas dengan pelayanan. Ketika kita menangani dalam pelayanan biasa sendiri tidak teratasi, berarti kita harus namanya melakukan eskalasi ke atasan. Jadi kita menyampaikan bahwa ada masalah ini dengan pasien belum terselesaikan.
biasanya kita akan melakukan itu biasanya yang segera namanya lapor gitu ya? Iya, lapor. Manajemen. Nanti kalau misalnya tidak terselesaikan juga, kita adakan namanya meeting family. Jadi semua keluarga dilibatkan untuk menyampaikan apa sih yang dirasakan kurang nyaman terhadap pelayanan kita. Dan kita akan mendengarkan dan akan memperbaiki jika memang itu harus kita perbaiki. Tetapi seringkali ada hal-hal yang memang mereka tidak mengerti dari penjelasan kita. Jadi penting sekali yang namanya edukasi. Ya, kadang-kadang kan sebagai pasien atau keluarga pasien maunya dapat yang terbaik dari rumah sakit. Kita cari jalan tengahnya soal itu. Pak Sukendar, karena Pak Sukendar dari asosiasi tentu mengkaji betul berbagai peraturan, termasuk juga pelayanan atau perlindungan yang diberikan oleh rumah sakit, masing-masing rumah sakit kepada perawatnya. Ada masukan pada regulasi saat ini? Ada kajian dari dari asosiasi? Baik, kami menelaah dari lapangan bahwasanya kajian dari tadi tindakan antara dokter dan perawat selalu kayaknya timpang, terlalu jauh ya Bu ya timpangnya. Contohnya gini Bu ya. Timpang apanya? Gaji, perlakuan, cara pandang tindakan, masyarakat? Gaji, perlakuan itu timpang. Contohnya gini Bu, tugas misalnya injeksi itu, nyuntik itu kan sebenarnya sih tugas fungsi itu sebenarnya awalnya kan dokter ya Bu ya. Tapi kan sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan medis yang dilakukan oleh perawat. Nah, sekarang gaji perawat pun Bu tidak standar, padahal udah ada punya standar. Oke, Bapak bisa mewakili para perawat, bisa sebut berapa angka gaji para perawat di Indonesia rata-rata? Yang kami dapat laporan itu dari seluruh Indonesia itu dari mulai 200, 500, bahkan yang tertinggi itu yang kami alami itu mendengar 1 juta. Gaji. 200.000? 200.000, 500.000, 1 juta. Itu sebulan? Sebulan. Dengan beban kerja yang tadi diceritakan Mbak Loren? Diceritakan tadi Bu Loren. Karena perawat itu di lapangan itu Bu, walaupun jam kerjanya 7 jam, pasti tidak semuanya perawat itu 7 jam. Pasti akan lebih. Jadi harapan dari asosiasi apa? Kalau memang standar gajinya, mohon maaf, sekecil itu dengan beban kerja yang mungkin bisa belasan jam di rumah sakit menghadapi pasien. Sesuaikan tadi, mungkin ada jasa gitu kan. Setiap ada tindakan misalnya tadi pembalutan, ganti misalnya instruksi dari dokter misalnya pembalutan, ganti perban atau apa. Mungkin ada jasanya. Pasang infus ada jasanya. Semuanya ada jasanya. Kalau dari medis kan semuanya ada jasa. Visit jasa, tindakan jaksa, buka hekting juga ada jasa. Jadi itu ketimpangan kalau menurut kami. Inilah regulasi ini harusnya apa? Semuanya dari seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia membuka diri, menerima atau masukan-masukan dari semua serikat atau dari LSM sumber yang lainnya gitu Bu. Kalau dari Serikat Pekerja Tenaga Kesehatan, Serikat Tenaga Kesehatan seluruh Indonesia, apa masukannya? Saat ini ada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 betul ya? Itu Undang-Undang Keperawatan. Tentang keperawatan. Sekiranya kalaupun perlu untuk direvisi atau perlu dibuat peraturan teknis, itu menurut Anda harus segera dilakukan? Harus Bu, harus. Karena dari dulu kami dari serikat itu pernah mengajukan harus adanya suatu revisi dari judicial review undang-undang praktek apa keperawatan. yang paling mendesak untuk direvisi dari materi muatan undang-undang yang ada? Nah, kesejahteraan itu kan belum tadi semuanya rata di seluruh Indonesia. Masih tadi ada yang gaji 200, ada yang gaji 500 gitu kan. Bahkan mungkin ada juga gaji yang udah 5 juta ke atas ada juga. Tapi yang tadi ketimpangan tadi di seluruh Indonesia itu masih ada gitu Bu. Itu. Oke, terlepas dari soal angka ya Pak, tapi saya berharap juga penonton Forum Christian mendapatkan pencerahan soal ini. Bapak mewakili para perawat, mungkin bisa menyampaikan harapan kepada semua stakeholder, para pengambil kebijakan, apa yang tadi selain salary, selain gaji, apa yang paling mendesak dibutuhkan oleh para perawat saat ini? Karena tadi saya buka dengan konteks harus secara seimbang antara hak dan kewajiban para perawat saat ini. Dari Pak Sukendar apa? Kami menghimbau kepada stakeholder baik pemerintah ataupun yang buat kebijakan dalam hal ini Kementerian Kesehatan, tolonglah perhatikan gitu perawat Indonesia yang dalam hal ini setiap melakukan pekerjaannya pasti terdepan. Artinya Pak, lini terdepan. Contoh dengan COVID ini semuanya itu apa? Semua itu perawat itu lini terdepan. Gitu. Jadi perhatikan dari segi salarinya, dari segi kesejahteraannya, dari segi keselamatannya, dan tadi dari perlindungan hukumnya itu benar-benar secara menyeluruh dan secara komprehensif diperhatikan. Secara konkret perlindungan hukum seperti apa Pak Sukendar? Apakah saat terjerat kasus hukum seperti ini, kekerasan sama-sama kita tidak inginkan, atau lebih konkretnya apa perlindungan hukum yang diharapkan? Perlindungan hukum yang diharapkan ini Bu, setiap tadi misalnya kami ingin kenapa mengajukan judicial review kepada Undang-Undang Praktek Keperawatan.
Setiap ada tindakan, misalnya Oh itu tengah berproses ya Pak? Atau baru mau di judicial review? Saya rasa belum. Oke. Pak Sukendar berencana? Pak Sukendar berencana dengan Dari dulu Serikat saya udah Tenaga niat Kesehatan? ingin tentunya kolaborasi dengan PPNI. Ya. Karena dia kan stakeholdernya PPNI. Gitu. Kami kan dari luar inginnya membantu gitu Bu, ingin berkolaborasi. Itu. Mudah-mudahan sih. Oke. Bisa. Secara seimbang juga kita harus tempatkan. Minta atau ada permohonan atau ada harapan gaji atau kesejahteraan bisa diperhatikan. Tapi apa juga yang kemudian bisa didapat oleh publik ketika kalau memang kemudian harapan itu diwujudkan melalui revisi undang-undang? Edukasi yang menyeluruh itu Bu gini. Banyak yang masyarakat pada seluruhnya itu, semuanya itu Bu, tidak tahu gitu perawat itu apa sih? Kebanyakan kan pembantu dokter nilainya itu kan. Nah, derajat itu Bu minta dinaikkan. Karena apa? Kita harus membuat tadi regulasi yang benar-benar diterima oleh masyarakat, dicintai oleh pemerintah, juga tahu, gitu. Ya? Masyarakat juga tahu. Jangan kita selalu ada apa-apa di pojokan. Selalu kayaknya sifatnya apa? Selalu kecil, selalu lemah gitu Bu. Gitu. Inginnya sih diperhatikan. Oke. Diperhatikan. Harus mulai dari mana menurut Pak Sukendar? Kalau memang harus mengubah persepsi publik bahwa relasi kuasa antara dokter dengan perawat itu, perawat adalah dalam tanda petik, sekali lagi saya beli tanda petik, asisten dari dokter. Itu mulai dari mana menurut Pak Sukendar? Ya pertama sih harus mulai dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri, dari kami, dari ya, kami, dari keluarga, dari seluruh perawat. Artinya apa? Dalam memberikan pelayanan itu harus dari hati yang paling dalam. Karena apa? Banyak kan suka perawat itu judes. Caring tadi yang disebut Mbak Laura, gitu kan? ya? Ada perawat judes katanya kan. Ada perawat itu sombong, susah membuka bibir. Kan tapi itu kan faktanya itu ada kan Pak? Faktanya itu ada. Kita tidak menutup kemungkinan Bu ya, ada. Tapi itu dari dalam diri sendiri, dari dalam diri kita sendiri harus membuka wawasan itu dan menjadikan perawat profesional itu berarti buat masyarakat. Gitu Bu. Oke. Pak, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Bapak punya kamera arah mana nih? Saya siapkan. Saya berharap Pak Sukendar bisa bicara dengan para perawat karena nanti hari tanggal 28 April ini ternyata adalah hari kesehatan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di tempat kerja, termasuk juga para perawat. Pak Sukendar bisa menyapa seluruh perawat yang menyaksikan kita saat ini. Apa pesan yang mau Pak Sukendar sampaikan? Baik, terima kasih para perawat dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah atas dukungannya dan keinginan-keinginan saudara-saudara tentang tadi kesejahteraan. Mudah-mudahan dapat perhatian dari pemerintah, baik dari segi tadi gaji, tentang pendapatan yang sehari-hari, tentang pekerjaan harus seimbang dari segi tadi skillnya, yang mudah-mudahan dapat diterima dan semuanya dapat memperhatikannya agar kesejahteraan Bapak Ibu ditingkatkan dan semoga dalam wadah forum ini semuanya dapat membawa berkah. Terima kasih. Dan kemudian memberikan pelayanan terbaik, semakin baik lagi kepada publik, kepada pasien dan juga keluarga pasien. Pak Sukendar, terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Semoga nanti kami ikuti terus. Tadi ada rencana untuk judicial review. Kita lihat apakah judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau nanti justru legislative review. Artinya direview atau direvisi melalui perubahannya melalui DPR. Pak Sukendar, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Mbak Lauren, saya berharap bisa bergabung karena tadi Pak Sukendar bicara soal aspek hukum. Saya mengundang ahli hukum untuk bicara soal itu, tapi pasti butuh cerita lebih banyak dari Mbak Lauren sebagai perawat. Sesaat lagi di Forum Christian.